Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Indah Kumalasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini aku mau membahas tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan buku yang aku baca dari Ipusnas dengan judul Petuah Bijak Ki Hajar Dewantara Laku Pendidikan yang terbitnya pada tahun 2013 dan ditulis oleh Trihanditos Bambang Setiawan. Oke, pertama yaitu sekapur putih, pemikiran yang tak lekang dimakan waktu. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita mengulik sedikit background Pak Ki Hajar nih. Pak Ki Hajar Dewantara dulu itu nama aslinya Sewardi Sayarningrat. Beliau adalah pejuang pendidikan yang sangat gigih. Ia mengubah namanya pada tahun 1928 sebagai simbol perjuangan untuk Indonesia merdeka. Semasa muda, beliau sangat aktif pada bidang menulis dengan kritikan yang tajam terhadap penjajahan Belanda. Bahkan sampai pernah diasingkan dari Belanda. Bahkan pernah diasingkan ke Belanda karena tulisannya yang sangat tajam dan kritik yang ditulis dengan judul Seandainya Aku Seorang Belanda. Ia yakin bahwa pendidikan ialah kunci kemerdekaan bangsa. Pada 1922, beliau mendirikan Taman Siswa, sekolah untuk rakyat Indonesia yang saat itu sulit mengakses kualitas pendidikan yang baik. Sulitnya mengakses pendidikan yang berkualitas. Bagi Ki Hajar, pendidikan bukan sekedar hanya untuk mengisi otak, tetapi membangun manusia yang beradab, menghargai diri sendiri, sesama, dan juga alam sekitarnya, dan juga Tuhannya. Proses belajar menurut Ki Hajar Dewantara dimulai dari meneng atau diam, hingga mencapai wening atau kesucian hati, lalu anum, yaitu kekuatan batin, dan akhirnya nang, yaitu kemenangan. Artinya, pendidikan yaitu perjalanan batin yang membutuhkan ketenangan, kesungguhan, dan niat tulus. Manusia secara alamiah pasti ingin memiliki rasa ingin tahu. Misalnya, mengapa sih warna langit itu warnanya biru? Apa sih arti keadilan? Terus mengapa setelah hujan kadang-kadang ada pelangi, kadang-kadang enggak? Kok bisa? Bagaimana pelangi itu muncul? Nah, rasa penasaran inilah yang membuat kita yang mendorong kita untuk terus belajar seumur hidup. Karena banyak sekali pertanyaan yang perlu kita ketahui untuk memuaskan diri kita. Namun, agar pengetahuan yang kita dapat setelah mengetahui jawaban atas dari pertanyaan kita, agar pengetahuan yang kita dapatkan itu benar dan bermanfaat, kita butuhnya pendidikan, proses yang membimbing kita memahami hal-hal yang sistematis, bukan sekedar tebakan. Pendidikan itu seperti sekolah atau pengalaman sehari-hari kita, mengubah rasa ingin tahu kita menjadi keterampilan, sikap, dan pemahaman yang berguna bagi diri kita maupun yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang utuh, cerdas, berbudi pekerti, dan bertanggung jawab. Seperti kata Ki Hajar, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Jadi belajar bisa terjadi di mana saja, asal kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk melihat ya apa yang ada di sekitar kita. Jadi pendidikan adalah teman setia perjalanan kita yang memenuhi dahaga akan kebenaran dan menjadikan versi kita yang lebih baik, versi terbaik untuk diri sendiri. Dan
gunanya untuk bisa bermanfaat yang lainnya. Nah, pernah nggak sih kita sering penasaran banget akan sesuatu tapi males buat menguliknya? Nah, ternyata orang zaman dahulu punya resep yang buat bisa menguasai ilmu itu. Bukan cuma sekedar tahu, tapi benar-benar bisa paham dan bermanfaat. Dalam surat Al-Baqarah, Paku Buwono 4 bilang gini, ilmu iku kalakone kanthi laku, yang artinya ilmu itu bisa dicari dengan tindakan nyata, yang artinya ilmu bisa dikuasai dengan tindakan nyata. Contoh simpel, mau jago main gitar, ya harus latihan, bukan cuma nonton tutorial di YouTube. Mau paham matematika, ya kan soalnya perlu terus latihan ulang, bukan cuma sekedar membaca teori. Lalu ada kata lewase lawan kas, yang artinya usaha itu perlu niat yang tulus dan kemauan yang kuat. Karena kalau cuma belajar buat ujian, ilmunya akan cepat hilang. Tapi kalau ingin belajar karena memang benar-benar pengen paham, ilmunya akan lekat sampai akhir hayat. Terakhir sekian video pengakase angkara, yang artinya ilmu yang kita pelajari dengan niat yang bersih, tulus, akan menjauhkan kita dari sifat yang jahat, sifat yang buruk. Contoh, orang pintar yang sombong versus orang pintar yang rendah hati. Ilmu itu harus bisa bikin kita menjadi rendah hati, tidak memanfaatkan ilmu ataupun sok jagoan. Jadi ilmu itu kalau kita semakin pelajari dengan tulus, seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bukan yang malah menyombongkan diri. Misalnya, Budi ingin menjadi programmer. Pelakunya, ia setiap hari berlatih, bukan hanya membaca buku. Kasnya, dia melakukan dengan niat yang tulus. Misalnya, dia ingin membuat aplikasi. Saat membuat aplikasi itu bukan untuk dia ingin terlihat pintar ataupun keren, karena dia ingin membuat aplikasi itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan sekitarnya, dan hasilnya ilmunya akan terus bermanfaat, dan hasilnya ilmunya akan terus berkembang dan nggak memakai skill yang dia sudah latih buat untuk menghack akun orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah laku, yaitu sebuah perjalanan hidup yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketenangan, dan kehati-hatian untuk mencapai tujuan hidup yang benar. Tujuan itu adalah menjadi manusia seutuhnya, harmonis dengan dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan dan bagian dari masyarakat dan alam sekitarnya. Ki Hajar mengajarkan 4M sebagai panduan proses pendidikan. 1. Neng, menang atau diam, yaitu belajar butuh ketenangan, kesabaran, dan kehadiran. 2. Ning, hening atau suci. Dari ketenangan muncul konsistensi, muncul konsentrasi mendalam untuk memahami nilai-nilai kehidupan. 3. Nung, anu atau kekuatan. Hasil dari renungan dan konsentrasi adalah kekuatan batin, seperti keberanian, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya. Akhir kemenangan. Dari 3 tahap sebelumnya itu akan melahirkan kemenangan untuk dirinya sendiri, bisa bermanfaat bagi lainnya. Pendidikan tidak hanya melatih otak atau keterampilan saja, tapi juga membentuk karakter dan hati. Tanpa ketenangan atau neng dan kemunian pikiran atau ning, pembelajaran hanya jadi ritual kosong. Misal, siswa yang hanya mengejar nilai tanpa memahami makna pembelajaran,
Ia tidak akan tumbuh secara utuh. Belajar dengan kesadaran dan refleksi akan menguasai ilmu sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ki Hajar mengingatkan pendidikan adalah laku hidup. Ia melibatkan seluruh diri kita, lahir dan batin, untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu menjadi manusia yang utuh dan bermanfaat dan bermartabat. Dengan melalui apa sih kita bisa membangun pendidikan di dalam diri kita, yaitu dengan adanya atau dengan melalui adanya guru. Guru adalah salah satu komponen dalam sistem pendidikan. Jika pendidikan dimaknai tidak hanya pendidikan formal, melainkan juga pendidikan di rumah dan di masyarakat, maka yang disebut guru adalah orang yang menjadi bintang penuntun dan teladan di berbagai lingkungan tersebut. Yang Ki Hajar utarakan dan disebut trisentra atau triloka atau tri pusat pendidikan. Guru bukan sekedar pengajar, tetapi pemantik yang menyalakan api belajar dalam diri siswa. Tugasnya berat tapi sangat mulia, karena tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga membentuk karakter manusia pembelajar. Seperti apa sih manusia pembelajar itu? Menurut Ki Hajar, manusia pembelajar yaitu orang yang siap menghadapi kehidupan dengan terus-menerus memperbaiki dirinya, orang yang siap dengan kehidupan dengan terus memperbarui diri, mencintai hal-hal baru, dan mampu memecahkan masalah. Konsep ini sejalan dengan 4 pilar pendidikan UNESCO. Belajar untuk tahu, belajar untuk bisa, belajar untuk diri sendiri, belajar untuk hidup bersama, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah sebagai pamong, yaitu pendamping, yang ngemong, yaitu menjaga siswa layak tani merawat benih. Guru tidak boleh menjadikan siswa seperti bejana kosong yang hanya diisi fakta, tapi harus menyalakan api minat belajar mereka. Caranya dengan sistem among. Yang pertama, ingarso suntulodo. Di depan memberi teladan, artinya guru harus menjadi teladan, yaitu guru harus menjadi contoh yang baik. Guru yang harus bisa memberikan contoh yang baik, keteladanan terhadap siswanya. Kedua, ingmatya mangun karso. Di tengah memberikan semangat. Guru harus bisa memotivasi dan memicu kreativitas siswa. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru harus bisa untuk terus mendorong siswa agar bisa mencapai cita-citanya. Apalagi di era digital saat ini, tantangan guru itu semakin besar. Siswa kini terpapar banyak informasi melalui media sosialnya, sehingga guru pun bukan salah satu sumber pengetahuannya. Namun guru tetap harus menjadi lentera yang membimbing siswa menyaring informasi dengan tepat supaya menjaga nilai kemanusiaannya dan mengembangkan potensi dirinya. Jadi pendidikan adalah senjata terkuat untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter, baik di sekolah formal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan pendidikannya itu sama, untuk menciptakan manusia yang beradab, siap menghadapi segala masalah yang ada di dalam kehidupannya, berani dalam tantangan setiap harinya, mampu bisa
memecahkan masalah di kehidupannya. Guru di sekolah itu memang harus bertugas memberikan ilmu dan keterampilan sesuai kurikulumnya. Tapi sebenarnya setiap hari kita adalah guru bagi sekitar kita melalui sikap, perkataan, dan juga perbuatan kita. Iya gak sih? Kita setiap harinya apalagi sudah menjadi guru, anak-anak akan terus melihat kita bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara kepada guru lain. Dan dari kita mereka bisa menjadi termotivasi untuk menjadi orang seperti apa ke depannya. Ada tuh yang seperti ada siswa ini yang bilang seperti ini, wah guru sangat baik ya, jadi kalian deh seperti kayak guru nanti menjadi orang yang baik, lain seperti ini cantik, cerdas, dan lain sebagainya. Ataupun bisa di mana, di luar, misalnya nih kita berjumpa dengan seseorang dan kemudian kita berbicara dengannya dan terus kita kagum kepadanya sehingga kita termotivasi nih untuk menjadi orang tersebut dan menanyakan bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi seperti dia gitu. Biasanya anak-anak itu mencari seperti idola bagi hidup mereka dan mencontoh mereka untuk menjadi seseorang di masa depannya. Yang Ki Hajar Dewantara ajarkan yaitu setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Yang artinya belajar itu kan tidak hanya di sekolah saja, melainkan juga di kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitarmu, dimanapun itu kita bisa mendapatkan pembelajaran itu. Kita yang akan terus belajar hingga sampai akhir hayat. Meskipun sudah tua, kita pun tetap memerlukan belajar itu. Misalnya seperti teknologi zaman sekarang, nenek-nenek atau kakek pun minimal bisa memegang HP untuk menelpon ataupun mengirimkan pesan. Kitalah guru bagi anak-anak yang akan meneruskan estafet peradaban. Mereka yang akan mencontoh apa yang kita lakukan, bukan hanya perkataan yang dilihat. Karena suatu teladan itu jauh lebih nyata dan jauh lebih berharga daripada 1001 nasihat. Jika kita gagal menjadi panutan yang baik ataupun membuat mereka kecewa, yang terancam adalah masa depan mereka. Cara berpikir mereka akan keubah dengan sendirinya. Nanti akan melahirkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lama ini akan melahirkan peradaban yang rapuh. Maka sebaliknya, generasi yang tangguh dan berkarakter akan membuat bangsa yang kuat, akan membuat bangsa itu menjadi tangguh akan sesuatu jika ada masalah yang besar. Mari jadikan setiap interaksi kita menjadi ruang pendidikan bagi generasi penerus kita. Di rumah, di lingkungan, di pekerjaan, maupun di jalan raya saat kita jogging. Jangan biarkan perbedaan politik, agama atau suku ataupun budaya memecah belah kita. Sebab ada tugas masing-masing untuk diri kita, yaitu tugas kita semua itu sama-sama untuk mendidik generasi penerus yang akan membawa bangsa kita ini menuju ke masa depan yang lebih baik. Pendidikan bukan hanya sekedar urusan guru di sekolah, tetapi melainkan juga di lingkungan keluarga dan juga tanggung jawab setiap orang yang peduli pada masa depan bangsanya. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mendidik anak adalah mendidik warga negara. Tahukah kita, saat kita mendidik seorang anak, sebenarnya kita sedang membangun masa depan bangsa. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidikan itu
itu mempunyai dua misi besar. Yang pertama yaitu menciptakan manusia yang merdeka. Yang kedua, membentuk warga negara yang tangguh. Menciptakan manusia merdeka itu dengan membentuk pribadi yang mandiri, pikiran yang bebas, terbuka. Dan yang kedua, membentuk warga negara yang tangguh, yang cinta tanah air bukan hanya di mulutnya saja, tetapi dalam tindakan nyata. Seperti Pancasila UUD 1945, supaya hidup rukun dalam keberagaman budaya, suku, dan juga ras. Nah, negara ini seperti orkestra raksasa. Kalau masing-masing seenaknya, yang ada hanya suara sumbang. Tapi kalau suaranya itu harmoni, itu bakalan indah banget. Inilah warisan yang terpenting yang harus kita tanamkan ke generasi muda saat ini, apalagi di daerah digital yang begitu mudahnya kita mudah sebarkan, sehingga perlunya kita genjatan untuk mendorong melalui sosial media itu, karena fasilitatornya kita itu sudah tersedia, tinggal melakukan tindakan nyata yang besar supaya mereka terus terbuka dan mau melek akan semuanya, supaya bangsa ini maju. Seperti nilai religiusitas, kita harus bisa menjaga keharmonian kepercayaan orang masing-masing. Kedua, kebinekaan global. Jadi kita harus tetap terbuka pada dunia. Yang ketiga, gotong royong. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kita juga melakukan kewajibannya. Kita tidak hanya butuh pintar dalam teknologi, tetapi juga pintar dalam tahu adab saat bermedsos, peduli pada tetangga lainnya, misalnya ada tetangga yang kelaparan, kemudian berani melapor saat ada korupsi atau apapun itu seperti pelecehan. Dengan apa ini bisa terjadi? Dengan memulai mengajarkan anak-anak, memberikan contoh sekaligus mendorong kita untuk bisa berkontribusi memajukan masa depan, yaitu dengan cinta tanah air, bertanggung jawab, dan juga kritis tetapi tetap santun. Misalnya nih, cinta tanah air, kita membeli produk di dalam negeri dan juga menjaga kebersihan alam. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial, misalnya membantu teman saat mengalami kesulitan. Yang ketiga, kritik tapi tetap santun. Boleh berpendapat, memberikan saran, tetapi tidak merendahkan ataupun menghina ataupun memujaknya. Nah, bagaimana jika kita gagal menanamkan ini? Bangsa ini akan menjadi seperti rumah kayu dimakan rayap. Kelihatan kokoh tetapi rapuh di dalam.